sholat itu sabar, bersabar dalam waktu sholat, jangan terburu-buru. Jadi nanti nggak bisa khusyuk. Kita pernah terburu-buru, ntar kalau lagi sholat ingat jatuh, maafin ya Allah, saya kemarin sholat terburu-buru. Berarti saya belum merasakan Engkau akbar. Ya dong, kita terburu-buru karena ada tamu, berarti tamu akbar. Ayo, waktunya buat tamu, nggak ketemu Allah terburu-buru. Makanya Allahu Akbar itu dipikir dari pikiran. Allah paling penting, Allah maha besar. Itu ada tamu biar presiden masa bodoh ntar. Itu baru Allahu Akbar. Jadi yang kita besarkan di pikiran kita itu Allah. Yang paling kita maluin Allah. Yang paling kita takutin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Ramadan itu puasa. Tahun lalu puasa kita, saya rasanya kurang sempurna, kurang rapi. Jadi pengen Ramadan yang akan datang ini lebih rapi. Sebab itu nilainya tergantung cara puasa, cara yang dipuasain, yang dipuasakan tuh apa? Arti puasa tuh direm, di stop. Melatih diri supaya bisa jadi mempunyai kolbun salim. Syarat masuk ke surga orang yang mempunyai kolbun salim. Jadi kita manusia. Saya sudah sering sampaikan supaya nggak lupa ya. Nama saya Zen. Yang ini yang Bapak lihat, yang Ibu lihat, bukan saya. Kulitnya, bungkusannya. Yang saya asli itu yang di dalam. Ruh, jiwa. Ini badan. Di jiwa itu ada apaan? Ya, punya pikiran, perasaan, kemauan. Itu dia, itu di situ adanya di jiwa, bukan di badan. Jadi yang sholat siapa? Tadi kita sholat. Yang sholat siapa? Badan, hidung, lidah, rambut? Bukan. Itu enggak sholat ya. Dia memperagakan. Yang sholat pikiran dan perasaan. Makanya khusyuknya di situ. Kalau makan, ngunyah. Perasaan, merasakan. Gigi badan cuma ngunyah. Gigi nggak merasakan. Perasaan merasakan makanan. Lagi sholat kita baca. Perasaan merasakan sedang berbicara dengan Allah, sedang dipandang oleh Allah, menghadap Allah. Ada nggak perasaan gitu waktu sholat? Jawab dalam hati aja. Coba tanya diri sendiri. Sudah nggak menikmati sholat? Merasa lagi berhadapan, lagi menghamba kepada Allah. Pikiran memikirkan kebesaran Allah. Jadi ini pikiran jalan. Kalau kita nggak pasang untuk mengingat Allah, akan ingat ATM, ingat makanan. Lagi sholat. Lalu tanya diri sendiri, jawab sendiri dalam hati. Apa yang dipikirkan waktu sholat? Kalau mau khusyuk, rakaat pertama, pikirin, saya banyak dosa. Allah beri nikmat, disayang, dikasih hidayah Islam, saya kurang bersyukur. Waktu sholat itu rasain banyak dosa, jadi sholat kita khusyuk. Nanti ingat lagi apa? Ingat Allah Maha Kuasa, bisa bikin matahari, bisa bikin kita bisa ngomong, ada punya mata, semua Allah yang bikin. Kagum sama Allah, kagum besar Allah Subhanallah. Nanti ingat lagi Allah baik, dibikinin rambutan, dibikinin duku, bikinin daging, susu,
Tuhan bikin daging susu dari bahannya apa? Rumput. Nah itu. Nanti yang keempat, bersyukur, istighfar, mohon ampun, bersyukur. Yang ketiga, keempat. Nah pilih itu, mau yang mana dulu terserah. Pokoknya waktu Allahu Akbar, ini udah gak kemana-mana lagi. Ingat Allah saja. Banyak dosa, Allah Maha Besar. Mau dipindahin ke akhirat. Itu baru sholat. Jadi yang sholat siapa? Kita itu siapa? Yang pikiran dan perasaan, ruh. Coba deh sebelum saya sambung ke yang lain, pikirin apa yang saya sampaikan barusan. Kalau betul niat mau dipakai, sudah pakai, tambahin. Ya, coba merenung sebentar, pikirin. Benar apa salah? Saya pernah lagi sholat pikiran kemana-mana. Konsep kadang-kadang, ntar ceramahnya ini, lagi sholat. Ibu-ibu juga kadang ntar masak ini, pakai itu. Lagi sholat kali, ya. Nah, coba sekarang kita rubah. Niat, sholat menghadap Allah. Menghadap semut hitam di hutan yang gelap, di batu hitam, lagi jalan. Tuhan lihat dan dengar suara kakinya. Itu. Jadi ingat yang sholat siapa? Saya itu sholat. Bagaimana sholatnya itu? Coba dipikir. Yang sholat pikiran, perasaan, bukan badan. Tangan begini, Allahu Akbar, kenapa? Memperagakan. Tangan memperagakan, namanya juga raga. Raga memperagakan apa? Nyerah, takut sama Allah, nyerah, nggak mau ngelawan, nggak mau bangkang, nggak mau bandel, mau menyerah sama Allah, mau nurut, karena Dia Maha Besar. Allahu Akbar. Itu sudah. Di sini udah nggak ada lagi apa-apa. Yang ada ingat Allah, ingat banyak salah. Allahnya sayang sama kita. Kalau nggak disayang mungkin lahir di RRT atau lahir di mana, nggak kenal agama, nggak kenal Tuhan. Allah sayang, Allah pilih Nabi, kita dipilih jadi pengikut Nabi. Apa nggak disayang itu? Kok disayang, saya nggak kaya Ustaz. Allah kasih takdir itu semua yang baik buat kita. Kalau kayak Lim Sulyong, kekayaannya nggak dikirim ke akhirat. Sekarang di sana mau tinggal di mana dia? Membangun rumah ya nggak ngirim dana dia. Itu. Jadi disayang Allah belum tentu. Ada orang pangkat, harta, terus diulur. Tuhan udah diulur. Istidraj namanya di Quran, di istidraj. Jadi jangan iri. Apa yang Tuhan pilih buat kita itu yang paling baik. Makanya jadi baik. Subuh-subuh udah ada di masjid, kalau nggak baik nggak ada di sini. Tidur enak. Hah? Sudah disayang. Yang nuntun ke sini itu Allah, bukan kita. Segala yang baik dari Allah. Itu. Jadi bersyukur. Ini lebih afdal daripada dijadiin presiden atau ibu presiden atau jadi orang kaya. Kaya boleh. Tapi yang penting akhirat. Hidupnya di sana selamanya. Sudah saya sampaikan beberapa bulan lalu. Di surga nanti tinggalnya di mana? Di udara bisa. Di udara tinggal. Di daratan sini. Bisa tinggal di air. Makanya surga disebut di Quran banyak sungai. Buat apaan tuh sungai? Sungai Ciliwung enggak. Sungainya itu airnya itu dari jus apa dah sudah. Ada restoran di dalam sungai itu. Sungai ini dalam, lebar. Ada kafe, nggak ada haram lagi di sana. Lebar. Selamanya. Kita di atas ada burung terbang. Minta dijadiin pesawat. Jadi pesawat burungnya. Masuk. Jalan-jalan. Jangan surga itu arduhas samawati wal ard. Lebih luas dari bumi dan langit. Jadi kalau mau tempat tinggal tuh istananya di sana itu nggak pakai sekian meter, luas.
nggak pakai beli, nggak pakai sertifikat segala macam. Tanda tangan sana, tempatin aja udah dikasih Allah. Apa mau dikasih? Mau pilih mana? Yakin surga ada? Nah di dunia ini ada siapa yang bikin? Ada pernah Tuhan-Tuhan lain ngaku bikin dunia, bikin kita? Nggak ada, hanya Allah. Ada Tuhan lain, saya baca bukunya nggak pernah ngaku, malah dia ngaku dibikin, ngaku dilahirkan. Hanya Allah satu. Kalau dia bisa bikin dunia, pasti bisa bikin surga. Kalau dia bisa bikin kita dari nol, dari tidak ada menjadi ada, mindahin yang ada gampang. Jadi kalau beriman jangan setengah-setengah, sepenuhnya. Jadi yang sholat siapa? Yang sholat lidah? Orang bisu bisa sholat nggak? Gagu bisa sholat nggak? Tanya deh, bagaimana cara sholat dia? Belajar. Dia sholatnya benar. Pakai pikiran dia sholatnya. Dia nggak bisa bunyi. Tadi kita sholat subuh, baca-baca Fatihah, surat. Yang sholat apanya? Saya ulang lagi, mesti belajar, harus lengket, nggak boleh lupa. Yang sholat apanya? Pikirannya yang sholat dan perasaan. Kupingnya ikut sholat nggak? Tangan? Nggak. Jadi jangan ributin tangan. Tahiyat pakai gini apa enggak? Nggak ada urusan sama tangan. Yang urusan sholat itu urusan pikiran. Nggak punya tangan juga boleh sholat. Nah, orang bisu sholatnya gimana? Orang bisu sholatnya pakai apa orang bisu? Pakai pikiran, perasaan. Itu yang benar. Badan benda mati, benda mati. Sekarang kalau saya keluar, nama saya Zen keluar, ini masih utuh. Mata ada, bisa lihat nggak? Enggak. Kuping ada, bisa dengar nggak? Enggak. Lidah ada, bisa bicara nggak? Enggak lagi. Benda mati. Dia hidup karena ada jiwa, ada ruh. Jadi nggak ada urusan ini. Ke akhirat nggak ikut. Badan dikubur, dipendam. Kalau sampah dibuang aja di atas nggak apa-apa. Tapi kalau badan manusia mesti dikubur. Kenapa? Bau badan kita itu. Nah, jadi yang asli diri kita yang jiwa. Tapi karena jiwa dibungkus oleh badan, dia badannya diurus juga, disehatkan, dibersihkan. Karena dia untuk membungkus ruh, untuk memperagakan isi jiwa. Allahu Akbar, di pikiran apa isinya? Yang Allahu Akbar itu pikiran, bukan lidah. Apa artinya itu? Allah Maha Besar. Berarti selain Allah, jangan dia bawa sholat selain Allah. Duit akbar nggak? Duit akbar nggak? Jangan dipikir waktu sholat buang. Yang dipikirin hanya Allah. Nah, supaya tidak kemana-mana pikiran, apa yang mesti kita ingat waktu sholat? Pikiran kita ingat apa? Satu, ingat kita banyak salah sama Allah. Sholat kurang rapi, Allah kesayang, tapi kita kurang berbakti pada Allah. Ingat ke situ lagi sholat, udah gak bisa khusyuk, gak ada ingat-ingat yang lain. Terus sama lagi ingat pikirin apa? Pikiran Allah Maha Besar. Bisa bikin kita, bisa bikin semut hitam yang kecil, punya otak gak? Kepalanya sebesar apa? Sebesar titik. Otaknya kecil, apalagi anaknya lebih kecil lagi itu. Tapi disiplin, itu jalan dia sai itu. Kalau jalan nggak muter dari sini ke sini, balik lagi terus, lari itu. Kakinya kecil ya, cepat, disiplin, nggak ada yang keluar dari baris, nggak. Jalurnya situ rata semua. Disiplin, nggak ada yang keluar pergi ke tempat lain kecuali satu kali mau kemana dulu balik lagi dia. Nah, ada semut yang hitam yang gede itu suka ikut nyampur situ. Yang gede ini nggak nindes. Kalau ini lagi jalan semua dia mau nyebrang, dia tunggu sampai kosong. Udah kosong dia baru nggak mau ditubruk tuh yang kecil. Yang kecilnya malah suka ganggu.
ditusuk-tusuk itu gede, enggak dilayanin. Baik, punya peri kesemutan. Jelas ya, itu makhluk Allah maksud saya. Dia bisa bikin hewan yang besar, bisa bikin yang sekecil itu. Dijamin makannya, nggak ada semut mati kelaparan. Di mana dia masuk cari ke lubang-lubang kemana? Ada rezeki dia rame-rame makan. Kalau lagi makan rame-rame nggak rebutan, masing-masing itu. Ntar yang ini udah, ini nunggu di sini. Keluar dia naik. Subhanallah. Paling Pancasilais itu masyarakat semut. Baik, kita lanjut. Maka di situ sholat itu sabar, bersabar dalam waktu sholat, jangan terburu-buru. Jadi nanti nggak bisa khusyuk. Kita pernah terburu-buru, dan kalau lagi sholat ingat ya, maafin ya Allah, saya kemarin sholat terburu-buru. Berarti saya belum merasakan Engkau akbar. Ya dong, kita terburu-buru karena ada tamu. Berarti tamu akbar. Ayo, waktunya buat tamu. Nggak ketemu Allah terburu-buru. Makanya Allahu Akbar itu dipikir dari pikiran. Allah paling penting, Allah Maha Besar. Itu ada tamu biar presiden bisa bodoh ntar. Itu baru Allahu Akbar. Jadi yang kita besarkan di pikiran kita itu Allah. Yang paling kita maluin Allah. Yang paling kita takutin Allah. Karena kalau ada tamu lagi tidur bangun, ganti baju enggak? Pakai baju tidur? Enggak kan? Malu sama tamu. Kalau mau menghadap Allah, bangun malam bajunya diganti enggak? Itu mana yang besar, tamu apa Allah? Itu. Jadi di pikiran kita itu sudah isinya sama Allah tuh kagum banget, cinta banget. Kemana enggak, semua dari di perut ibu udah makan rezeki dari Allah. Lahir sediain susu, udah berapa ton susu diminum, berapa ton daging kita makan, beras berapa Allah yang Allah udah berikan ke kita tuh banyak banget. Ada orang ngasih kayak gitu? Siapa yang sayang kita, orang apa Allah? Nah, di situ ada perasaan di hati, di pikiran kita tuh Allahu Akbar. Allah yang paling maha besar. Udah, yang paling kita harapkan. Mau nggak sujud di hadapan presiden? Mau dikasih apa? Punya surga nggak dia? Kasih duit, bukan duit dia, duit negara. Dosa. Jadi yang sayang kepada kita itu siapa? Yang pelihara masih jadi janin di perut ibu, yang pelihara siapa? Ada dokter bisa melihara di dalam perut ibu? Allah. Kasih makan dianterin lewat itu tuh, pusar. Plasenta masuk, diimpus sama Allah. Makanan ibu dirubah jadi garam, jadi gula. Biar ibu makan rujak tetap yang buat bayi, natrium glukos, dirubah sama Tuhan. Kalau ibu makan sambal, janinnya gimana? Diatur, subhanallah. Dirubah, Allah yang kasih makan. Sekarang juga semua yang kita makan dari Allah. Baju-baju yang kita pakai dari Allah. Baju itu dari apa? Dari kapas. Kapas dijalin jadi benang. Benang dijalin jadi kain. Sebutir pun gak ada buatan manusia. Semua dari Allah. Terus pulangnya kemana kita kalau mati pulangnya? Pada Allah. Yang pulang kuping, telinga? Enggak. Yang pulang apa? Ruh, jiwa. Syaratnya apa? Pulang kepada Allah syaratnya apa? Bawa harta, pulang kampung ya. Boleh bawa harta. Pulang kepada Allah bawa apa? Tolong dijawab dong. Badan gak dibawa, badan dikubur kan? Jadi ruh kan? Ruh itu jiwa, jiwa itu apa? Jiwa itu pikiran dan perasaan. Kalau pikiran ngeres, perasaan kotor, gak bakal diterima ke surga. Walaupun ulama sebesar langit. Itu harus ingat. Bukan kata saya. Dalam Quran, surat Asy-Syu'ara nomor 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak berguna harta benda sebagainya, anak juga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang pulang kepada Allah membawa hati atau jiwa yang bebas dari penyakit, selamat dari penyakit jiwa.
Penyakit badan, mati, dikubur ikut kubur. Kanker, apa semua, gak ada urusan. Begitu mati sembuh. Tapi yang kebawa ke akhirat, penyakit hati. Kalau ada hatinya punya penyakit, tidak bakal masuk surga. Orang yang tukang hasut, tukang iri gak bakal, tadi berantem di surga. Rusak tuh surga. Dan syarat masuk surga itu suci. Hati bersih, bebas dari dendam, dari benci, dari kikir, dari sombong. Ini yang umat Islam salah sekarang. Di sini salahnya. Yang diributin mazhab, diributin hal-hal yang tidak penting. Di akhirat yang diperiksa apa? Pikiran kita, perasaan kita bersih apa tidak? Nah, Allah sudah kasih resep untuk bersihkan pikiran, qalbun salim. Tujuan hidup ini pulang kepada Allah, bawa qalbun salim, bawa jiwa yang bebas dari penyakit dendam, benci, segala macam itu, sombong, angkuh, merasa paling hebat, paling pintar, paling mulia, itu yang nggak boleh semua itu. Kita hamba Allah menghormati hamba Allah yang lain. Itu Islam maunya begitu, ayatnya gitu. Illa man atallaha biqalbin, sudah itu. Mati yang diterima Allah, diterima yang pulang jiwanya bersih, hatinya penuh cinta, penuh iman, ada sayang kepada orang. Itu di Quran ada surat namanya surat Al-Insan. Insan artinya manusia. Tapi maksud ayat itu apa? Peri kemanusiaan. Itu manusia yang disayang Allah. Pancasila itu sebenarnya ajaran Islam banget, sebagian kecil dari ajaran Islam. Tapi karena dulu orang Islamnya, umatnya emosional, selalu berontak, selalu nggak mau nerima, akhirnya dipojokin. Orang yang tidak Pancasilais ngaku Pancasilais. Ketuhanan yang Maha Esa siapa? Kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Peri kemanusiaan siapa? Kita yang punya, diajarin untuk punya peri kemanusiaan. Siapa yang pernah hidup punya peri kemanusiaan sangat tinggi? Tanya orang Islam siapa? Dijawabnya Ibu Teresa itu di India. Di Quran ada itu. Manusia yang paling punya peri kemanusiaan di surat Al-Insan. Artinya insan, insaniah, manusia yang punya peri kemanusiaan. Siapa? Lihat di surat Al-Insan ayat 7, 8, 9. Saya sering sebut, tapi sekarang banyak umat Islam yang dibodohin. Maaf deh ngomong. Kalau cerita keluarga Nabi dia melengos. Cerita keluarga Nabi dia nggak suka. Diajarin untuk benci sama keluarga Nabi, ada itu. Padahal kalau lagi tahiyat salawat. Nah, siapa dia itu? Makanya jarang sebut. Itu di zaman Nabi, Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sakit, sahabat-sahabatnya anjurkan supaya nazar. Dia nazar mau puasa 3 hari. Setelah sembuh, puasalah dia 3 hari. Siti Fatimah udah numbuk gandum tuh, tangannya tuh kapalan. Putri Nabi tapi nggak mewah-mewah. Habis itu disediain makan, udah mau maghrib. Assalamualaikum, ya ahli baitir Rasul, wahai keluarga Rasul. Saya ini miskin, sudah berapa hari tidak makan. Makan buat buka puasanya dianterin, dikasih ke orang itu. Berempat-empatnya kasih semua. Minum air saja, sebutir kurma. Itu punya peri kemanusiaan paling tinggi. Umat Islam nggak tahu. Kalau kita nyebarin, itu mazhabnya lain tuh. Muji-muji keluarga Nabi. Nah begitu. Nah kemudian sampai 3 hari. Hari kedua mau buka puasa, anak yatim. Saya yatim udah berapa hari nggak makan. Kasih lagi. Kata ayahnya, Sayyidina Ali dan istrinya Siti Fatimah, Hasan Husin, punya kalian jangan, makan aja, kemarin sudah nggak makan. Tapi ini yang minta anak kecil sebaya saya, jadi kasih juga. 4-4-nya lagi nggak makan. Besok puasa lagi, begitu lagi ada tawanan. Saya udah berapa hari nggak makan, kasih lagi. Malaikat Jibril turun tengah malam. Ini di Quran ceritanya, di Quran bukan dongeng, di Quran. Banyak riwayat palsu, banyak dongeng itu, bohongan. Ini di Quran. Surat Al-Insan ayat 7, 8, 9 itu. 3 hari nggak makan, peri kemanusiaan demi untuk orang lain. 3 hari nggak makan. Malaikat Jibril cari di mana keluargamu ya Rasul. Dia sudah terkapar semua, lagi sujud udah rebah.
diambil sama Nabi, digendong semua itu. Turun ayat Quran. Nah, ini yang saya mau cerita, turun ayat Quran. Di ayat 7, 8, 9 itu cerita puasa tadi. Nah, setelah 11, 12 terus ke bawah, pujian dan janji Allah. Satu ayat mengatakan, wahai karena kesabaran kalian, ketegaran kalian, maka mulai hari ini kalian akan senang terus. Allah rubah pikiran perasaan dada menjadi senang. Walaupun hidupnya sederhana, keluarga Nabi itu sederhana hidupnya. Itu sahabat semua udah punya pembantu. Keluarga Nabi nggak dikasih pembantu sama Nabi. Serba sederhana. Siti Fatimah ada orang miskin datang, dia nggak punya apa-apa lagi, cuma kalung satu-satunya, dikasih kalungnya, jual nih pakai buat makan. Ada sahabat ikutin, mau dikemanain itu. Terus ketemu, dia mau bawa ke pasar, dia dulu datang, berapa mau dijual, dia beli. Dia beli, dipulangin ke Siti Fatimah. Sering itu, apa aja kasihin orang. Sayang sama muslimin. Jadi Nabi sayang kepada mereka itu, dibersihkan, disucikan, karena memang baik. Jadi bukan kultus-kultus sembarangan, kok cinta sama keluarga Nabi sampai kayak gitu. Memang gimana, emang disuruh di Quran kok. Disuruh di Quran. Katakan, hai Muhammad, aku tidak minta balas apa-apa kecuali mencintai keluargaku. Di sekarang tafsirnya dirubah. Di semua, sampai yang di YouTube juga diartikan apa? Kecuali mencintai kekeluargaan umum. Padahal di Qurannya pakai al. Keluarga Nabi. Sampai yang diajak ngomong Nabi. Nah, itu udah zaman sekarang. Tapi jangan pusing-pusing. Kalau mau benar jadi muslim, jangan ikut pusing. Udah diam aja, urusin diri masing-masing, anak, keluarga semua. Yang penting ini kembali qalbun salim. Apa? Qalbun salim. Jangan ributin mazhab. Mazhab bukan dari Allah, bukan dari Nabi, bikinan manusia. Hormatin imam mazhab, orang alim, sangat alim, Imam Syafi'i, Maliki, semua alim. Tapi dia bukan Tuhan, juga bukan Nabi. Ya, nah kalau ikutin Quran apa? Sucikan diri, pikiran tuh bersihin. Jangan ada benci, ada dendam, ada sombong. Perasaan bersihin juga biar lega. Nah, jadi kalau mau jadi muslim yang baik, cukup qalbun salim. Itu di Quran itu. Gak ada nanti di pintu surga tanya, kamu mazhab apa? Allah gak ada. Gak ada di Quran, mazhab gak disebut di Quran. Di hadis juga gak ada. Baru. Jadi boleh bermazhab, tapi jangan dijadiin agama. Seolah-olah yang mazhab lain kafir. Itu yang gak boleh. Yang kita bahas apa sekarang? Yang sholat siapa? Yang puasa siapa? Saya. Apanya yang puasa? Tidak makan, tidak minum? Bukan. Bukan. Kembali ke yang tadi, yang puasa pikiran dan perasaan. Kalau udah puasa pikiran perasaan, ya mesti nggak makan, nggak minum. Bukan nggak makan, nggak minum aja. Ngebayangin makan juga nggak mau. Pikirannya puasa, jadi nggak bakal marah, nggak bakal pikiran-pikiran yang ngeres, nggak hilang sudah. Lagi puasa kan? Itu latihan. Jadi nanti udah selesai puasa, jadi pikirannya udah bersih. Dia lagi puasa, terus ada orang lewat, pernah ribut sama tuh orang. Lewat, aduh, pukul nih orang nih, lagi puasa, enggak deh. Jadi ntar habis puasa pukul, dia enggak. Yang dipuasakan pikiran, dibuang itu pikiran-pikiran mau galak, mau ngomel, mau dendam, mau benci, buang. Kalau lagi jangan marah-marah lagi puasa. Yang disetopin bukan mulutnya, nanti marah lagi. Yang disetop otaknya, yang pikiran diisi dengan pikiran sayang, kasihan sama orang. Kalau ngelihat orang miskin, pemulung misalnya, maaf ya, terus ingat dia nggak sholat, nggak ngerti agama, kita ngelihatnya gimana? Benci apa kasihan? Nah, itu namanya punya peri kemanusiaan. Itu qalbun salim. Itu yang masuk surga. Bukan tukang berantem, tukang maki-maki orang. Kalau dia tukang maki orang, tadi surga dia ngamuk-ngamuk lagi. ISIS ngebom masuk surga, dibom tuh surga. Jadi makanya Tuhan pilih yang masuk surga itu yang qalbun salim.
Bukan yang dandanannya ini tuh enggak ada. Tuhan tidak lihat pakaian. Ada di Quran, aku tidak lihat baju apa, hatimu. Jadi Allah kalau pandang, hati yang dipandang. Sampai ada dalam hadis qudsi dia bilang, ya wahai hambaku, aku sudah bersihkan tempat untukmu di sini. Allah datang maksudnya itu kalau qalbun salim. Kalau enggak. Jadi sekarang enggak usah lagi fanatik mazhab, partai segala macam, enggak ada gunanya. Urusin qalbun salim, gimana saya mau mati sudah qalbun salim. Setelah itu aja. Tiap hari puasain, Senin Kemis atau Ramadan dan seterusnya. Di luar itu ada puasa daim, puasa selamanya. Mempuasakan pikiran dan perasaan. Itu. Ini yang mesti disetir, diurusin. Badan dimandiin, pikiran dimandiin, perasaan dimandiin, dibersihkan. Itu. Jadi Tuhan kasih resep ibadah itu untuk apa? Tuhan butuh kita sholat. Tuhan senang disembah? Enggak, dia enggak butuh. Sholat, puasa, zakat itu semua obat buat ruh kita supaya qalbun salim. Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholat mencegah keji dan munkar. Puasa menekan yang kotor-kotor pikiran semua dibuang, ditekan. Dari menit ke menit, dari jam ke jam sampai sebulan bersih. Bersih itu disebut orang kalau udah bersih apa? Fitri. Arti fitrah apa? Polos. Seperti baru dilahirin ibunya, belum punya dendam, belum punya benci. Nah, Lebaran Idul Fitri kita merayakan kemanusiaan kita. Kita kembali suci. Yang bisa suci yang puasanya bukan puasa mulut, puasa pikiran. Puasa pikirannya mau punya niat jahat, buang. Perasaan, ini dia yang jahat nih, jangan, kesian ah. Nah gitu. Terus seperti melawan sendiri, kita lawan, kita bersihin perasaan yang bakal jelek-jelek buruk, buang. Pikiran yang ngeres-ngeres, buang. Ya coba deh, masuk surga nggak pakai diadilin, langsung bighairi hisab. Yang dinilai jiwa kita yang dinilai. Kenapa? Kalau jiwa udah bersih, pasti sholatnya baik, puasanya baik, semuanya baik. Kuncinya di situ. Mulutnya juga baik. Makanya mulut itu kalau hati udah bersih, mulut otomatis ikut bersih. Itu yang keluar kata-kata nggak benar itu kan dari kesombongan kadang-kadang. Nah itu ilmu nggak menjamin orang jadi baik. Kalau nggak diamalin, bersihin dulu pikiran perasaan. Kalau enggak ada dendam, dia alim tapi ayat Quran ini puter-puter buat ngapirin orang. Nah itu. Masa kiai sama kiai berantem, ribut? Masuk akal enggak tuh? Nah, masuk akal. Di mana ada penyakitnya? Di kolbu. Bukan kalbu ya, kolbu. Kalbu anjing. Kolbu, jiwa itu yang mesti kita mandiin, itu yang mesti kasih makan. Kasih makannya apa? Ngaji, salawat, baca wirid, baca ratib, itu makanan rohani. Tuhan kasih resep ibadah itu untuk bersihkan pikiran dan perasaan. Bersabar dalam ibadah, jangan terburu-buru. Jadi pikirannya yang sholat pikiran dan perasaan. Badan memperagakan. Jadi Allah kasih resep puasa untuk apa? Supaya mencapai qalbun salim. Resep tuh. Kita lagi puasa kan nggak boleh gini, nggak boleh riba, nggak boleh, bukan lagi puasa aja, seterusnya nggak boleh itu. Cuma puasa itu latihan. Latihan kita nahan tuh yang halal aja kita nggak boleh. Jadi bisa mengendalikan pikiran, bisa mengendalikan perasaan. Itu puasa itu. Jadi habis Lebaran kita udah jadi orang baik. Kalau habis puasa nggak berubah, pasti puasanya salah. Puasa pikiran dan perasaan. Yang sholat siapa? Pikiran dan perasaan. Orang tuh baik atau tidak apanya? Pikiran dan perasaan. Karena perbuatan, niat keluar dari pikiran dan perasaan. Ini yang ada judulnya situ soal Bapak itu bersabar dalam beribadah ya. Lihat halaman 2, halaman 2. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat, lakukan sholat untuk ingat kepadaku. Nah lihat tuh. Jadi sholat itu zikir.
Kalau sholat gak ingat Allah, ya sholat apa itu? Ya, aqimus sholata li zikri, surat Toha ayat 14. Zikir, jadi pikiran di waktu sholat itu memikirkan kebesaran Allah, memikirkan kita banyak dosa kepada Allah, memikirkan bahwa Allah itu maha kuasa, bisa bikin segala macam, manusia gak bisa bikin apa-apa. Allahu Akbar. Habis sholat ditutup tuh otak kita untuk mikirin dunia dan isinya udah gak ada. Yang ada hanya Allah, yang dipikirin Allah. Gak berapa menit kok sholat, lupainlah dulu segalanya. Tutup supaya yang pikiran lain gak masuk. Waktu sholat tutup dengan kita duluin mikirin kebesaran Allah, mikir kita banyak salah, mikir Allah maha baik, Allah maha penyayang. Kesana tuh kita pakai pikiran kita buat mikir kepada Allah, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Masa gak bisa sih cuma berapa menit? Itu latih terus kayak gitu. Itu baru sholat. Jadi yang sholat pikiran dan perasaan, bukan hanya lidah. Yang puasa pikiran dan perasaan. Yang baca zikir pikiran dan perasaan. Bisa. Makan mengunyah, gigi sama lidah ngunyah. Yang menikmati perasaan. Lagi makan, di sini cuma kerja ini gigi sama lidah. Yang menikmati perasaan. Perasaan merasakan enaknya makanan, pahit, manis terasa. Dan sholat begitu, berasa sedang menghadap Allah, berasa. Baca alhamdulillah, baca sekali, pikiran sambung ke Allah. Arti sholat itu hubungan, silaturahmi. Silaturahmi sama kata salat sama, hubungan famili, silaturahmi. Sholat hubungan kita dengan Allah. Nah hubungan itu ingat, nggak ingat yang lain, nggak ngitung duit di ATM ada berapa itu. Sholat seperti itu. Sholat yang lain yang nggak begitu sah juga. Tuhan kita baik, tapi mutunya rendah dan tidak bikin orang jadi baik. As-sholat tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat bisa membuang segala kotoran yang ada di pikiran manusia, di perasaan manusia. Sholat yang bagaimana? Nah, itu yang sholat pikirannya dan perasaannya. Badan memperagakan. Menurut memperagakannya gimana? Ruku. Mau pasrah kepada Allah, diperagakan sujud. Mau nyerah, Allahu Akbar. Itu memperagakan badan, raga namanya juga memperagakan. Tapi yang baca Fatihah itu benar pikiran. Lidah baca, lidah nggak ngerti apa-apa, yang ngerti pikiran. Iyyaka na'budu. Tiap hari 17 kali paling dikit baca itu. Itu janji. Ya Allah, aku hanya menghamba kepadamu, tidak akan menghamba kepada yang lain. Itu. Wa iyyaka nasta'in, aku menempuh harap hanya kepadamu. Gitu. Jelas ya? Itu baca deh di rumah ya. Ibadah sosial ini ada dua. Jadi ada ibadah vertikal tuh, ibadah kepada Allah, sholat apa itu. Ibadah sosial hubungan dengan manusia. Nah itu hubungan dengan manusia itu yang ada kasih, rendah hati. Itu dia tuh. Qalbun salim. Qalbun salim, gak sombong, gak menghina orang lain. Ya, sedih kalau lihat orang pakai pakaian besar ulama, tapi maki sana maki sini, saling maki, ya Allah, di muka umum lagi. Astagfirullahaladzim. Ya, ibadah sosial itu menghormati orang, tidak sombong, punya peri kemanusiaan. Ada orang susah kasihan. Nah itu di surat yang saya cerita tadi, keluarga Nabi itu Allah janji mau kasih kesenangan. Sudah kesenangan, dapat titel abror. Innal abror lafi naim. Orang abror itu dapat hidup nikmat. Itu berempat itu keluarga Nabi itu. Nabi 5 ya. Ahlul Bait itu dia Ahlul Bait. Itu Allah udah janji senang, di dunia senang itu. Mungkin dia miskin segala macam, tapi Allah bikin hatinya bahagia. Karena sabarnya, kata Allah, sabar 3 hari nggak makan, dikasih orang makanannya, lebih mengutamakan orang lain. Nah itu ada 11 ayat puji-puji dan janji Allah buat mereka itu. Disayang banget sama Allah itu, karena kesabaran. Ada di surat Al-Insan. Insan itu manusia, artinya surat itu tentang peri kemanusiaan. Cerita tentang 4 keluarga Nabi berempat puasa nggak pakai buka puasa, nggak makan, kasih orang. Itu nggak pernah disebar ini yang kayak begini. Semua ada usaha-usaha, apa-apa yang ada hubungan dengan keluarga Nabi di dep.
Kalau saya pernah sebut berapa kali, itu mazhabnya lain loh. Saya baca Quran kok, mazhab lain. Dia yang mazhab lain ngikut pendapat manusia. Kita ikut Quran. Ada di surat Al-Insan itu. Ya, akhirnya anak-anak kita ditanya, siapa orang yang baik? Ibu Teresa. Dia tahunya Ibu Teresa dimuat di surat kabar sering. Baik, bantu orang miskin di India. Dia kerja yayasan, dia sendiri makan. Kalau ini dia kasih orang makan, dianya nggak makan. Nah itu kan luar biasa. Sampai dipuji sama Allah. Nah, di Quran itu ada. Nah kalau umat Islam nggak tahu kan aneh. Ada di situ di diktat ya. Ini lihat nih pujian Allah buat mereka tuh ya. Coba lihat halaman 3. Nih, ini ayatnya nih. Fawaqahumullah, Allah menyelamatkan mereka di hari itu. Kemudian Allah memberikan kepada mereka keceriaan wajah, senang, senyum terus, kesenangan hati. Jadi dia tidak kaya, tidak apa, tetap begitu. Allah berikan hatinya tuh jadi senang hidupnya. Itu Siti Fatimah, Hasan Husain dan Sayyidina Ali. Surat Al-Insan itu ada, saya tulis surat Al-Insan nomor ayatnya. Dijaga dari segala macam fawaqahumullah, karena kesabaran mereka. Nih ayat di bawahnya 12 itu 11. Wa jazahum bima sabaru jannah wa harir, dan dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan karena kesabaran mereka, akan diberikan surga dan pakaian bersutra yang indah di sana nanti. Tuh, udah dijanjiin dianya, masih hidup, udah turun ayatnya nih. Dia masih hidup tuh, nih ayat udah turun. Sudah 2 ayat tuh. Terus banyak dipuji Allah terus tuh. Di halaman 4 tuh. Muttaqina fiha 'alal araik, di dalamnya mereka duduk bersantai di atas pelaminan di surga ya. La yarawna fiha samsan, tidak lihat matahari, tapi terang. Jadi terangnya enggak kayak terang lampu, terang matahari silau. Udaranya putih. Jadi enggak pakai lampu. Udaranya itu udah putih. Jadi adem. Terang tapi adem. Enggak ada keringat. Senang, adem. Tuh, yang di Quran tuh. Terus apa itu? Wala zamharira, dan juga enggak dingin. Enak banget sana. Bisa tinggal di air loh. Ikan bisa tinggal di air. Ikan tidurnya di mana? Di air. Makanya di air. Masa kita enggak dikasih? Di sana dikasih kita kayak ikan. Berenang, airnya bagus. Dan berhenti dulu ke situ, ada restoran ke situ. Bisa makan di air, tidur di air. Di udara bisa. Gak kepengen? Pengen di sini? Sini berapa hari lagi kira-kira? Ya mikir ke situ dong. Di sana senang banget. Jangan jual, banyak yang jual surganya dijual, digade buat senang di sini. Yang pindah agama. Nah, itu jadi kita mesti berpikir matang lah. Nah, kalau kita sudah pindahkan keinginan senang di surga, kita pindahin, udahlah di sini apa adanya, biar senang nanti aja di sana, hidup kita berubah, jadi baik kita. Dan senang, kenapa senang? Karena nggak ada yang kita kejar-kejar, udah nggak mau di sana aja. Di sini senangnya dikit. Nah kalau kita udah seperti itu, udah adem. Udah nggak seperti itu ke waktu lalu, berubah. Orientasi kita udah ke akhirat. Itu orang yang bisa tenang, rezeki nambah bisa. Itu kan Allah yang ngatur. Lanjut. Wadaniyatin, rindang, adem, pohon tuh daun-daunnya rindang, adem. Terus apa? Buahnya turun, bisa dipetik sambil duduk, sambil diri, sambil duduk bisa. Baca itu. Rindangnya pohon-pohon surga itu dekat di atas kepala mereka, dan ranting yang rendah agar mudah dapat dipetik. Terus halaman 5, cerita surga lah sekali-sekali. Ngintip. Jadi anak-anak sebut surga. Bagaimana surga itu? Ceritain. Biar anak-anak tuh tertarik, jadi dia ibadah. Ceritain ini, dari ini ada nih, contoh banyak nih. Kemarin juga ada. Yang diktat ada itu mengintip surga juga ada kan?
Nah, tuh ceritain ke anak-anak. Diedarkan kepada mereka bejana-bejana, maksudnya minuman-minuman dari perak, gelas-gelasnya itu terisi jus buah yang bening dan bersih. Itu yang ngelayanin pemuda-pemudi. Ghilman namanya. Ghilman itu pemuda-pemudi, umurnya semenit juga nggak nambah, terus begitu. Itu nganterin ini minuman-minuman. Jadi bukan saja senang di sana, dihormatin, ada pelayannya itu. Nah, itu diceritain ke anak-anak supaya itu dia tertarik jadi ibadah. Wa yusqauna fiha ka'san mizajuha zanjabil. Di surga itu mereka disajikan gelas minuman, campurannya ada jahe surgawi lain. Ada jus-jus macam-macam deh. Jus delima juga ada. Jus nanas ada, tapi di lain serupa tapi tidak sama. Ayat 19, wa yutufu alaihim wildanun, itu mereka dilayani oleh anak-anak yang selamanya muda. Apabila kalian melihat mereka akan mengira mereka itu seperti mutiara. Saya tanya ya, itu Ghilman ini juga putra-putri. Yang disebut bidadari juga ada perempuan ada laki. Sian orang laki mulu yang nerjemahin laki, jadi bidadari perempuan semua. Yang laki ada bu, jangan ngiri. Itu di surga itu semua sudah hati udah bersih ya. Di sana nggak ada cemburu, nggak ada apa-apa. Halaman 7 ya. Alaihim, ini penting ya buat anak-anak cerita ini ya. Berapa ayat banyak tuh. Alaihim thiyabun sundusin khudrun tuh. Mereka mengenakan sutra halus yang hijau. Hijau indah ya warnanya. Dan sutra tebal. Dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Ya gelangnya lain juga ya. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Lagi suci. Steril, seger, nikmat. Itu diambil dari mata air di surga itu. Ini disebarin buat anak-anak. Jadi ada apa? Cerita surga nggak dijelasin sikit-sikit, jadi mereka tertarik. Terus itu ini adalah balasan untuk kalian, balasan dari Allah karena kita sabar di dunia, diuji, kita sabar diuji, lulus dikasih segala macam kesenangan tuh. Jadi sabarlah. Ada susah dikit sabar, itu akan dapat balasan besar. Kita kan hidup itu ngerjakan sesuatu untuk ke depan, bukan untuk ke belakang kan, untuk hidup kita besok, untuk hidup kita di kuburan di akhirat. Apa yang mesti kita kerjain dari sini? Ibadah saja, bersihkan hati, dapat segala macam Allah berikan. Nah, untuk membersihkan hati itu perlu kesabaran. Ibadah itu perlu kesabaran, jadi nggak terburu-buru. Ingat, ini semua untuk kesejahteraan kita di akhirat, untuk kesenangan kita di sana selamanya. Sabar, baca Quran, jangan terburu-buru nanti Ramadan. Bangun malam sholat, sebelum sahur sholat tahajud. Ya insyaallah. Tuh dia tuh halaman 22, Tuhan masih mensyukuri tuh. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini adalah balasan untuk kalian dari Allah. Semua amal kalian diterima dan Allah diberi balasan yang indah dan Allah mensyukuri. Coba lihat. Allah aja enggak kalau dia mau sombong bisa, tapi dia mensyukuri ibadah kita. Nah, ini yang di sini yang 8 nih supaya jelas. Nuzul Quran itu sekaligus 30 juz ke dalam jiwa Nabi. Quran ditaruh di besi bisa enggak? Bisa tuh di HP. Di HP ada enggak Quran 30 juz? Bisa. Di flash disk bisa. Jadi Allah masukin Quran 30 juz ke dada Nabi. Ah, nanti itu namanya nuzul Quran sekaligus. Nah, ini tanzil. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Quran tanzila. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad secara bertahap. Yang bertahap ini tanzil namanya, tanzil. Kalau yang sekaligus nuzulul Quran. Jadi ada 2. Jadi waktu Nabi disuruh Iqra, Nabi langsung baca. Itu hadisnya yang bilang aku nggak bisa baca, itu hadis tidak benar. Hadis itu diriwayatkan perawinya itu Siti Aisyah.
Waktu turun Quran Siti Aisyah belum lahir, masih lama lahirnya. Di Madinah lahirnya, ini di Mekah. Nah itu, jadi masa Tuhan nggak tahu Nabi nggak bisa baca disuruh baca Iqra, saya nggak bisa. Kok Tuhan nggak tahu Nabi nggak bisa? Yang enggak aja itu. Iqra sampai 3 kali, kayak orang tidak benar itu. Quran sudah ada di dalam jiwa Nabi 30 juz. Quran yang di kertas nih sekarang, dulu nggak di kertas. Al-Fatihah ada nggak di kepala kita? Nah, itu Quran ada di udara ini ada. Wali-wali dulu bisa baca Quran di sini. Tulisan kayak teks di TV itu. Iya. Quran itu suci. Itu kepada Nabi itu udah 30 juz ada di situ. Nanti baru dari Nabi keluar bertahap. Sudah ada, tinggal Allah suruh turun dan ini keluarkan bertahap supaya gampang dihafal. Nah ini dia makanya sebut tanzil. Dan ada lagi di surat lain nanti nuzul. Apa bedanya? Nuzul sekaligus, tanzil bertahap, berangsur-angsur. Itu soalnya memang betul riwayatnya disebut dari Aisyah. Orang mengambil namanya, bukan dianya yang bohong, bukan. Dianya belum lahir kok. Belum lahir. Nanti di Madinah lahirnya. Ini masih di Mekah. Nah itu di halaman 11 anjuran untuk sholat tahajud tuh banyak. Satu surat Al-Muzammil itu isinya semua tentang sholat malam. Sunnah, kalau di Imam Syafi'i sampai disebut sunnah muakkadah, sunnah yang hampir wajib tahajud itu. Ya, saking tinggi nilainya itu. Nah ini lagi ada perintahnya lagi nih di surat Al-Insan. Wa minal laili, di waktu malam fasjud, bersujudlah kepada Allah, wasabbih, bertasbih, lailan tawila, malam yang panjang. Tambah umur, tambah kurang tidur emang. Ya udah tahajud. Itu ibadah yang paling tinggi itu tahajud itu. Tapi pakai pikiran, pakai perasaan, bukan asal ruku sujud gitu. Pikirannya ke Allah, perasaannya ke Allah. Rasakan aja Allah sayang, Allah baik, boleh begitu. Rasa bersalah, pikiran pikirkan kebesaran Allah, ingat jambu, ingat segala macam. Nah itu buah-buahan dari pohon kayu. Adanya nggak dari pohon kayu? Ada. Dari pohon pisang tuh air tuh isinya ya, bisa bikin pisang tuh. Allah SWT. Semua dibuat. Nah ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat itu kepada Allah dan Rasul. Sebaru yang lain nanti, baru ulama. Jangan taat kepada ulama, pada pejabat bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh. Taat pada Allah dan Rasul. Ati Allah wa atiur Rasul. Ada nggak atiul mazhab? Nggak ada. Sekarang orang lebih fanatik ke mazhabnya, mengorbankan Islam. Jadi pada berantem ribut semua. Gara-gara mazhab. Mazhab itu dari ulama, alim, orang alim semua, Imam Syafi'i alim, tapi bukan dasar-dasar Quran dan hadis Nabi dulu. Quran aja belum dipelajarin. Itu kita sudah dari Quran. Coba waktu dengar Quran nih kita sampaikan. Kayaknya banyak baru tahu kan. Selama ini enggak. Ribut mazhab terus. Tuh wudu begini, ribut. Enggak boleh ada benci sama muslim. Maaf kayak. Ini kita diajarin suruh benci, bayangin. Dakwah apa itu? Nggak ada di Quran hadis suruh dakwah nyebar kebencian. Yang mana yang sesat? Yang menyebarkan kebencian apa yang menyebarkan kasih sayang, persatuan? Nah kalau kita diceramain, diajarin benci, besok benci nggak? Ini orang-orang Qalbun Salim itu, kalau dia taat pada Allah dan Rasul, ini baca deh di rumah nih, nanti dibikinin. Ini taat pada Allah dan Rasul, minta dibikinin. Tuh, Allah berfirman dalam surat Al-Imran 132, wati Allah wa Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul, la'alakum turhamun, semoga kalian mendapat rahmat, semoga kalian disayang Allah. Tuh halaman 3 ya. Taat pada Allah dan Rasul. Gak ada taat kepada mazhab. Ini taat kepada mazhab, kadang-kadang melanggar sunnah Nabi. Lebih patuh kepada mazhab daripada sunnah Nabi atau firman Allah. Ya. Tapi digiring ke situ, akhirnya pecah belah. Kenapa? Karena akhirnya mazhab-mazhab itu, partai-partai itu dipolitisir.
Pecah belahnya umat Islam itu karena dipolitikin. Orang politik itu buat taktik melawan musuh. Ini berpolitik untuk menyerang sesama Islam. Itu salahnya di situ. Akhirnya jadi begini. Sedunia kita lemah jadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.